Yo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramanto di channel Audi Bal, Audi diskusi bola abal-abal. Oke, Liga Champions Eropa, UEFA Champions League, UCL, you name it lah. Ini udah masuk ke match day 3 ya. Dan ternyata format baru ini boleh juga ya. Cukup seru nih. Ya oke, mungkin pas waktu awal-awal format baru Liga Champions ini hadir, orang tuh semua tuh bertanya-tanya, ya kayak ini maksudnya gimana? Ini siapa yang bisa lolos ke 16 besar dan bla 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 gitu. Sistemnya kayak gimana? Oh, ini nanti banyakkan match nih, nanti pemainnya lelah dan lain sebagainya gitu. Biasa, tenang ya. Yang namanya perubahan tuh biasanya tuh selalu ditentang di awal. Nanti kalau udah jalan, semuanya happy, terus banyak ternyata terobosan-terobosan baru, mulai itu diterima. Jadi kalau ada pro kontra sama format baru Champions League ini, ya itu biasa gitu kan. Yang jadi catatan kan format baru ini kan kayak seakan-akan niru sama European Super League ya. Emang dasar UEFA emang ya begitulah. No comment yang itu. Oke, kita fokus aja ke format baru Liga Champions yang sekarang ini udah 3 match dan ternyata cukup seru. Jadi intinya ya 8 besar, nomor 1 sampai 8, itu bakal lolos otomatis ke babak 16 besar. Nah, 8 sisanya lagi itu di playoff dari nomor 9 sampai 24. Nah, 24 ke bawah, 25 sampai berapa? Sampai 36 itu tereliminasi. Jadi nggak ada sistem degradasi kayak Europa League ya. Karena di Europa League juga sistemnya kayak gini gitu. Oke, itu simple aja. Sistemnya kayak Liga, menang 3 poin, seri 1 poin, kalah 0. Ada goal difference di sini yang akan sangat krusial sekali menurut gue ya nanti untuk kelolosan tim-tim yang ke 16 besar. Nah, dari 3 pertandingan ini secara mengejutkan 8 besar ini ya, 8 besar, itu nomor satunya adalah Aston Villa. Aston Villa, tim yang diprediksi banyak orang dan juga yang diprediksi sama pandit-pandit ternama di Indonesia nih yang bakalan ngedrop lah, bakalan gak konsisten lah, kehabisan bensin lah, bakalan sama kayak Newcastle ya. Sejauh ini mereka belum kalah loh. 3 kali main, 3 kali menang. Goal difference-nya ada 6 ya. Sedangkan nomor 2-nya Liverpool yang katanya bakal menurun, yang katanya bakalan gak punya peluang untuk ngeraih juara, yang katanya bakal jomplang gara-gara nggak ada Jurgen Klopp nih, pelatih udah bukan Jurgen Klopp lagi, stay di nomor 2 dengan 9 poin, 3 kali main, 3 kali menang, goal difference-nya ada 5. Oke, ini cukup menarik ya. Nomor satunya Aston Villa. Kita lihat nih, sampai kapan Aston Villa tuh ada di situ. Ada di situ maksudnya bukan di nomor 1 ya, tapi di di 8 besar ini. Karena yang penting kan stay di 8 besar, biar bisa lolos ke 16 besar kan. Jadi kita lihat Aston Villa nih sejauh mana akan melangkah di Champions League musim ini dengan format baru ini. Oke, nomor 3 ada Man City dengan 7 poin, 3 kali main, 2 kali menang, sekali seri, sisanya kayak gitu ya. Man City. Terus, nah ini juga kejutan nih, bahwa ya Man City itu adalah Monaco dan Brest. Wow, Monaco, Brest, 2 tim yang sama sekali tidak diperhitungkan ya. Jadi 2 tim kuda hitam Prancis ini, yang satu oke, udah cukup pengalaman Monaco, tapi Monaco bukan Monaco zaman ada Mbappe dulu ya. Ada dulu kan zaman Mbappe kan ada dia, ada Bernardo Silva, ada Fabinho. Pokoknya masih jago-jago lah isi line up-nya lah. Ini Monaco siapa line up-nya coba? Gue cuma taunya Minamino sama siapa? Brel Embolo sama Irakunda yang lagi naik daun itu pemain mudanya. Udah itu doang sih, beberapanya juga paling nggak yang terlalu mentereng banget kan nama-nama mereka. Nah, Brest, lu pasti nggak ada yang tahu kan nama klub yang satu ini, Stade Brestois. Jadi ini debutan pertama kali banget nget dalam sejarah klub mereka main di kompetisi antar klub Eropa dan itu adalah Champions League. Dan mereka ada di posisi 5, 3 kali main, 2 kali menang, sekali seri. Ini luar biasa ya. Kita lihat sampai kapan ya. Kembali lagi sampai kapan mereka akan bisa, nanti kita lihat ya jadwal untuk pertandingan mereka ini kayak gimana.
Bawahnya Brest nomor 6 ada Leverkusen, Inter Milan, Sporting Lisbon, dan nomor 9-nya ada Arsenal ya. Kenapa gue sampai ke nomor 9? Karena dari nomor 3 sampai nomor 9, dari Man City sampai Arsenal itu 3 kali main, 2 seri sekali kalah, sekali seri 2 kali menang. Jadi seperti itu ya. Ini kenapa gue bilang goal difference itu sangat menentukan sekali. Karena goal difference-nya Sporting Lisbon yang ada di nomor 8 itu 4, sedangkan Arsenal tuh 3. Nah, ini selisih 1 goal difference aja, itu bisa bikin Arsenal harus menjalani playoff untuk ke 16 besar. Sedangkan Sporting Lisbon bisa lolos langsung kalau bertahan kayak begini. Nah, ini kan seru ya. Jadi, di format baru ini, gak ada klub besar yang benar-benar mendominasi Champions League ya. Kalau ini plus minus aja ya. Jadi kalau di fase grup itu, misalkan grup A, B, C, D. Di grup B tuh disebutnya grup neraka. Ya, isinya klub-klub besar semua tuh. Katakanlah ada Barcelona, Bayern Munchen, ada Arsenal, sama AC Milan ya. Yang kemarin kan ada grup neraka tuh kan isinya kan Paris Saint-Germain, Dortmund, Newcastle, sama AC Milan kan. Ini 4-4 kan tim gede semua. Tapi kalau di grup-grup lainnya, misalkan di grupnya Manchester City, dia satu grupnya sama siapa ya? Rosenborg kalau nggak salah kan, Man City itu. Itu isinya bapuk semua gitu kan. Jadi kelihatan banget sih Man City kayak gampang banget lolos ke 16 besar. Tapi di sini, di fase liga ini, nggak semudah itu. Bahkan klub-klub kayak Barcelona, Real Madrid, Juventus, terus Bayern Munchen, itu nggak ada di 8 besar loh, so far. Karena Real Madrid itu sekali kalah lawan Lille. Ini masing-masing sekali kalah. 2 kali menang, sekali kalah nih. Barcelona, Real Madrid, bahkan klub kayak Bayern Munchen aja itu 9-2 menang sama Dinamo Zagreb tapi kalah 2 kali. Kalah sama Aston Villa sama Barcelona. Jadi mereka ada di posisi 23. 23 loh Bayern Munchen ini. Padahal mereka keren banget main di Bundesliga loh. Jadi di fase liga ini nggak ada satu klub yang benar-benar mendominasi satu klasmen itu. Dan setiap klub itu punya chance untuk lolos ke 16 besar, baik secara langsung di 8 besar maupun di peringkat 9-24 itu lewat playoff gitu. Nah, kalau misalkan kejutan-kejutan terjadi, misalkan Aston Villa stay di sana, sama Brest gitu di 8 besar. Kemudian klub-klub kayak Barcelona, Dortmund, Arsenal, Real Madrid, Juventus, Bayern Munchen harus ngelewatin playoff untuk ke 16 besar dan ternyata mereka tersingkir di playoff itu. Itu kan bikin drama-drama baru kan di Liga Champions ini. Jadi ini cukup seru gitu loh untuk Champions League musim ini ya dengan format baru ini. Kayak persaingannya tuh seakan-akan tuh merata ya. Persaingannya merata, semua tim punya chance untuk lolos. Setiap tim punya kesempatan untuk bersaing satu sama lain. Jadi nggak ada tuh klub yang nggak beruntung karena masuk ke grup yang isinya klub kuat semua itu. Atau klub gede yang beruntung masuk grup yang isinya bapuk semua gitu kan. Nggak ada saingannya gitu. Jadi kayak ini memberikan persaingan yang lebih ketat dan warna baru di Champions League. Match-nya lebih banyak, gue rasa nggak masalah ya. Sebenarnya match banyak itu yang masalah tuh ada di Nations League sama Piala Dunia antar klub. Itu yang jadi masalah besar. Tapi untuk Champions League sama Europa League sama Conference League ya, menurut gue nggak masalah. Kenapa? Ya, ini kan harusnya kan menjadi suatu win-win solution ya. Di satu sisi, klub butuh pemasukan lebih untuk menggaji pemain-pemain yang udah nggak ngotak lagi tuh. Gaji-gaji pemain bola sekarang kan. Mereka tentu klub-klub ini, bahkan klub besar kayak Liverpool, Arsenal aja, itu pasti butuh pemasukan lebih untuk menggaji pemainnya ya toh. Nah, dengan banyaknya match, banyak sponsor, apalagi banyak menang dan banyak cetak gol, tentu income-nya kan jadi lebih besar gitu. Ada 10 match, bukan 10, 8 match. Ada 8 match ini di fase liga ini, tambah 2 jadi 10 yang masuk playoff. Itu kan duit semua masuk tuh kan, uang hak siar lah, uang sponsor lah, dan lain sebagainya. Dan kembali lagi, ini persaingannya kan lebih merata gitu kan. Jadi menurut gue nggak masalah Champions League yang format kayak gini.
nambah 2 match ya. Kalau dulu kan fase grup kan cuma ada 6, sekarang ada 8. Nambah 2 match nggak masalah lah. Kalau misalkan dia udah lolos duluan kan bisa mainin lapis 2-nya, jadi pemain lapis 2-nya punya kesempatan dan memperdalam squad. Dibandingin kalau misalkan lu grup terus mainin pemain yang sama terus, cuma ada 6 pertandingan di grup, abis itu mereka harus beradu hidup mati di 16 besar. Jadi pemain-pemain lapis 2-nya tuh nggak punya kesempatan untuk nunjukin ke pelatihnya gitu bahwa mereka juga layak main di tim utama. Nah ini menurut gua kalau klubnya, jadi yang harus diakalin sama klub itu adalah bagaimana memaintain fitness para pemainnya satu di bagian fisioterapinya. Bagaimana program fisioterapi dari klub itu bisa memaintain fitness dari para pemainnya. Misalkan dibikinin program diet, terus mungkin dari fisioterapinya pemulihan setelah pertandingannya kayak apa. Kemudian dari staf pelatihnya juga memasang program pelatihan sehari-harinya buat pemainnya, intensitas sesi latihan tuh kayak apa. Kemudian rotasi pemain gitu. Kalau gue lihat di Liverpool itu kan sering banget ya yang namanya Andy Robertson sama Trent Alexander-Arnold gak pernah main 90 menit full, pasti selalu diganti. Ya kan? Tapi ada beberapa pemain yang nggak diganti juga gitu. Misalkan di Liverpool yang nggak diganti itu Gravenberch. Kalau di Barcelona yang gue lihat yang nggak diganti itu adalah Marc Casado sama Pedri. Ya itu jarang banget diganti tuh. Ya. Tapi kan yang lain kan diganti-ganti. Nah itu kan penting. Selain untuk memberikan kesempatan sama pemain lain yang menjaga kebugaran dan memperdalam squad. Siapa tahu pemain cadangannya bisa tampil bagus, ya kan? Habis itu dikasih kesempatan lagi, main bagus lagi. Nah persaingan di tim internalnya itu ketat, jadi pelatih punya banyak pilihan. Kita bisa ngeliat Chelsea lah gitu kan. Chelsea itu termasuk smart ternyata ya. Dia nyimpen banyak banget pemain. Jadi ada tim A, tim B-nya Chelsea. Tim A-nya itu main di Premier League, tim B-nya itu main di Conference League sama Carabao gitu. Kayak Felix, Nkunku, Neto, Dewsbury Hall. Itu kan pemain-pemain kategori kan tim B. Nah, sedangkan tim A-nya itu ada Palmer, Jackson, Enzo, Caicedo, ya kan kipernya si Sanchez. Kalau tim B kipernya Jorgensen. Jadi setiap pemain tuh punya menit bermain dan jatah bermain yang merata lah gitu kan. Mungkin nggak merata banget lah, tapi paling nggak better gitu kan. Jadi kedalaman squad aja jauh lebih dalam. Nah, ini kan tinggal gimana staff pelatih mengakali aja itu kan dengan padatnya jadwal seperti ini. Tapi yang jelas gue cukup happy ya so far dengan Champions League format baru ini, dan kita lihat untuk match day selanjutnya, match day 4. Nah, ini ada beberapa big match yang akan terjadi nih. Ada Real Madrid lawan Milan. Ini Milan tuh belum menang baru sekali loh ya. Milan itu sekarang ada di posisi 25 ya, dengan rekor 2 kali kalah, sekali menang. Nah, lawan Real Madrid. Real Madrid juga nggak ada di 8 besar kan. Liverpool lawan Leverkusen. Nah, ini menarik nih, Xabi Alonso nih lawan Liverpool nih. Terus lainnya lagi mungkin match kejutan nih. Ada Lille lawan Juventus. Lille itu ngalahin Real Madrid sama Atletico Madrid loh ya. Bahkan lawan Atletico Madrid kemarin menang 3-1 itu mind blowing sekali ya. Terus ada lagi Aston Villa. Beruntung nih Aston Villa ya. Kok bisa ya dia ketemu sama klub Brugge ya? Padahal sama-sama Aston Villa di pot berapa sih? Kayak pot 3 pot 4 ya nggak salah ya. Itu kok bisa ketemu klub Brugge ya? Terus ada Paris Saint-Germain lawan Atletico Madrid. Inter Milan lawan Arsenal. Nah, ini seru ini. Jadi bukan cuma big match yang selalu ada di setiap match day-nya, tapi kayak big match itu tuh juga menentukan posisi mereka nanti nih, stay di 8 besar atau di peringkat 9 sampai 24 itu kan. Harus lewat playoff dulu atau bisa langsung. Persaingannya kan ketat banget gitu. Ya kan? Jadi ini bakalan seru banget ya ke depannya. Setiap tim kembali lagi punya peluang untuk lolos, dan terkait dengan banyaknya pertandingan, sebenarnya yang riuh itu cuma di Nations League sama Piala Dunia antar klub sih. Ya itu nggak perlu banget sebenarnya, benar-benar nggak perlu banget. Sisanya Champions League dengan format baru kayak gini nambah match menurut gue nggak masalah. Itu kan tinggal gimana akal-akalan staff pelatihnya aja gitu kan sama klubnya untuk maintain fitness pemainnya, menjaga ke dalam squad, memaksimalkan akademi. Lupa gue tadi, maksimalnya pemain akademi. Contoh Barcelona, pemainnya pada cedera semua, pemain akademi yang diangkat semua sama Hansi Flick. Ada Marc Bernal, Gerard Martin, Sergi Dominguez, Pau Victor, Hector Ford. Tuh sampai hafal gue nama-namanya. Coba mereka gantiin pemain-pemain kayak Frenkie de Jong, Dani Olmo, Gavi,
ya kan? Belum lagi Gundogan yang pergi, belum lagi back-backnya tuh back yang pergi juga, back yang cedera juga, ada Araujo cedera, Christensen juga cedera. Tapi pemain akademi itu bisa step up. Kalau di mana ya, pemain akademi yang maju lagi City lah, City juga termasuk memberdayakan pemain akademia gitu kan. Cuma yang sekarang masih tetap kan Berkolowi sama Foden gitu. Jadi maksudnya memaksimalkan pemain akademi juga termasuk salah satu elemen penting untuk menjaga ke dalam squad kembali lagi, karena pemain akademi itu tinggal comot aja, ya kan, sama mengorbitkan pemain baru gitu. Kalau misalkan pemain pasaran mahal, ya gimana caranya memproduksi sendiri, di pabrik sendiri gitu kan. Barcelona emang jagonya sih emang kalau kayak gini. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Kita menantikan lagi nih kejutan-kejutan yang terjadi di Champions League, dan gua rasa persaingannya akan sangat ketat sampai match day terakhir di fase liga ini, dan kita lihat siapa yang stay 8 besar, siapa yang ke playoff, dan siapa yang akhirnya tereliminasi. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk yang mau komen, yang mau sharing pendapat lo tentang format baru Champions League, bisa tulis aja di kolom komentar. Like video ini, share ke teman-teman lo di grup WhatsApp, Telegram, Line, semuanya sharing ya di media sosial juga. Dan subscribe channel Audible buat dapetin banyak lagi video-video terkait sepak bola. Kunjungin page gua di IDN Times, linknya ada di bawah. Ada lebih dari 1000 artikel mengenai seputar sepak bola, dari mulai sejarah, head to head, fakta unik, trivia, profil pemain, semuanya ada di situ. Oke? Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Dara Mentio, ciao ciao.